Asal muasalnya di mana? Dan teknologi saat sekarang ini yang lagi sedang saya kembangkan adalah kemurnian benih melalui uji di Malaysia dan Amerika sudah terapkan, Indonesia belum. Makanya sedang kita kembangkan bagi benih kita itu bisa dipastikan kemurniannya tinggi 100% dari tua-tua yang memang sesuai dari varietas yang memang dilepaskan dan unggul nasional melalui uji DNA. Di samping itu saya membangun semangat kolaborasi, empati, dan solidaritas. Adik-adik saya yang memang nanti agribisnis tidak hanya di pangan, kecenderungan teman-teman di masa saya itu banyak melakukan kajian di dua subsektor yang cepat, tanaman semusim, tanaman pangan dan horti. Agak sedikit Pak Deddy, mohon maaf, boleh berkenan mengarahkan risetnya ke perkebunan, karena ternyata memang rumah tangga kita juga masih banyak bergantung di pesisir-pesisir laut, pesisir selatan, itu masih ada yang menggantungkan hidupnya dari 1, 2 batang pohon, kelapa, kakao, yang memang bisa dijual langsung, bisa diserap langsung oleh pasar. Sehingga kami kelola kolaborasi, empati, dan solidaritas yang memang sudah teruji, teman-teman semua. Pelajaran COVID-19 di Indonesia, kenapa berhasil kita bisa lewati? Karena solidaritas kita, masyarakat kita, itu luar biasa terkait dengan penanganan COVID. Sampai saat ini kita masih sangat disiplin dibanding negara lain terkait dengan penggunaan masker. Dan yang jelas yang menyelamatkan bangsa ini dari hantaman COVID adalah solidaritas. Sehingga saya membangun konsepsi untuk perbenihan perkebunan adalah solidaritas, empati, dan kolaborasi. Untuk itu nanti dalam Babibun CSR, saya akan bagikan benih gratis. Mohon doa dan dukungannya terkait dengan konsepsi pengembangan masyarakat rumah tangga yang masih bergantung dari tatanan ekonominya, bergantung dari penjualan 1, 2, 3 pohon kelapa atau kakao di lingkungannya. Tatanan makronya, kalau tanaman kelapa ini bisa kembali diremajakan, ditanam kembali, kalau adik-adik saya di Pangandaran, di wilayah selatan, pantai selatan Jawa, kalau sekarang sudah menemukan kelapa-kelapa dalam yang tua-tua, itu tugas saya untuk replanting dan mengganti. Industri gula semut, industri gula kelapa akan tumbuh, baik industri rumah tangga, bila mana kita memperhatikan terkait dengan solidaritas dan empati untuk mengganti kebun-kebun ataupun tanaman kelapa, 1 batang, 2 batang kelapa yang mempunyai varietas unggul. Sehingga Bang Benih menjawab itu, lanjut Mas Imbang. Saya bangun kerangka kerja yang kita sebut ekosistem perbenihan. Ekosistem perbenihan, regulasinya kita atur, bagaimana supply chain-nya kita atur, karena sudah jelas proses alur bisnis penyediaan benih itu dimulai dari pemulia. Kalau nanti adik-adik saya di agribisnis ada yang pindah haluan menjadi pemulia varietas tanaman, penemu varietas unggul, monggo, silakan. Dan nanti kerjasama dengan kebun-kebun sumber benih, dengan penangkar, dan nanti distribusinya diatur. Terus juga terkait dengan bagaimana sertifikasi. Sertifikasi saya membuat standarisasi karena sekarang itu harus bersandar semua. Untuk meyakinkan pasar, pelaku usahanya, balai pengujinya, orang yang mengawasinya, itu harus punya standar. Sehingga kami susun dalam rule, regulasi, support untuk standarisasi. Di samping itu, saya juga mengelola terkait dengan aspek sumber pembiayaan. Dari pembiayaan CSR, swasta, BUMN, yang memang ada kewajiban-kewajiban mengelola bina lingkungan. Dari 4 atau 3 layar di tengah ini, saya membuat yang baru adalah Bank Benih Perkebunan, terkait dengan bagaimana
peremajaan sawit rakyat. Ini ceritanya banyak, panjang kalau peremajaan sawit rakyat. Terus Babibun CSR yang tadi, masyarakat yang saya gratiskan bantuan benih. Babibun kelembagaan, bagaimana nanti konsepsi kelembagaan, Pak Deddy Jul bisa nanti menjadi pakar untuk kelembagaan. Babibun nursery, kolaborasi nursery-nursery yang kita bangun, bisa menghasilkan. Babibun marketplace, nah nanti teman-teman silakan adik-adikku kalau mau cari benih sawit, itu pasti di Bukalapak, di Shopee itu keluarlah penjualan-penjualan yang kita tidak tahu dia benih itu berkualitas atau bersertifikat atau tidak. Nanti kalau saya bangun Babibun ini, tidak ada lagi marketplace yang tidak berkolaborasi terkait dengan perbenihan. Babibun ekspor impor, sedikit saya cerita bahwa kecambah sawit Indonesia itu berlimpah. Ada 265 juta kecambah dihasilkan tiap tahun oleh 19 produsen. Ada Sinarmas, ada Wilmar, ada Bakri, ada Astra, ada Sampurna, ini pengusaha-pengusaha besar. Ini di Indonesia, di dalam domestik, terkonsumsi hanya 100 juta kecambah. Ini bisa jadi kajian nih, tema. Teman-teman kalau ada itu mau mengkaji ini. Yang 100 jutanya mau dikemanakan kalau tidak diekspor? Sedangkan pangsa pasar sekarang, CPO kita, Indonesia itu nomor 1 terbesar di dunia. Dan sekarang posisinya sedang banyak permintaan untuk impor kecambah dari Indonesia. Kalau dalam tataran persaingan bisnis, kompetisi di era globalisasi, kita tidak bisa menutup diri untuk tidak memenuhi permintaan pasar impor kecambah dari oversupply kita. Namun dalam tatanan konsepsi daya saing, nah ini menjadi pertanyaan. Sanggupkah Indonesia masih dalam posisi nomor 1 dunia sawitnya, kalau negara-negara lain yang mengimpor kecambah sudah menyiapkan teknologi modern untuk mengelola industri perkebunan dengan sangat baik. Artinya tugas kita semua bagaimana meyakinkan bahwa satu sisi mendapatkan devisa, ada trade-off, ada gap yang terjadi. Nah, ini gap-nya nanti dianalisis secara ekonomi. Saya sedang melakukan kajian dari berbagai sudut pandang keilmuan, karena desakan ekspor kecambah ini luar biasa. Jadi saya sedang menggandeng pakar-pakar untuk melakukan kajian dari aspek sosial, aspek hubungan diplomasi, aspek hubungan internasional, aspek perdagangan internasional, aspek ekonomi, aspek daya saing, aspek kesiapan Indonesia menghadapi negara lain yang mengimpor ternyata lebih baik, aspek teknis, apakah kita ekspor dengan benih-benih yang tidak bisa lagi dibudidayakan, ataupun benih-benih yang memang dalam hal lain ini cukup dia hanya bisa genom-genom yang memang tidak bisa lagi diturunkan. Nah, ini aspek teknologi. Nah, ini aspek-aspek yang memang menjadi kajian luar biasa, keilmuan pertanian luar biasa. Nah, ini kenapa saya harus atur ekspor-impor, karena juga kita masih impor terkait dengan benih tebu. Batang mata tebu itu masih kita impor untuk gula kita. Sehingga impornya kita harus atur. Terus dari tata kelola ini, yang penting adalah yang baru tracking system. Supaya bisa memastikan bahwa blockchain seeds traceability ini bisa dipastikan kita tidak bisa mengawasi peredaran benih. Ada sekitar 600-an varietas yang sudah dilepas. Sayang tidak ditayangkan dalam data ini, saya bisa berikan. Dan beredar di masyarakat. Kita tidak bisa pastikan seluruh pengawas kita bisa mengawasi itu. Sehingga yang bisa saya bangun adalah ekosistem. Melalui traceability yang dipastikan bahwa dalam ekosistem yang masuk itu adalah pelaku-pelaku yang tersertifikasi. Lanjut, nah sistem ini yang saya baru rancang, yang akan di-launching baru Babibun Peremajaan Sawit Rakyat. Ini luar biasa, respon dari Deputi Menko Perekonomian, sangat luar biasa dari Dirut BPDPKS, Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit dan Kelapa Sawit, Pak Deddy Jul, 60 triliun dari ekspor CPO kita, mengelola dana untuk ini. Sehingga PSR ini saya harus atur.
Yang lainnya, 6-nya next, saya akan bangun proses perizinan, Babibun pasti, partisipatif CSR, Babibun kebun sumber, penetapan pohon induk, Babibun nursery, Babibun kelembagaan sertifikasi, Babibun ekspor impor, dan Babibun e-commerce yang akan saya bangun dan 1 tahun ini harus selesai tanpa menggunakan dana APBN. Lanjut, sedikit saja tentang komunikasi. Platform media sosial menjadi bagian kehidupan kita yang tidak bisa lepas dalam kehidupan sehari-hari. Baik yang tua, yang muda, anak kecil, anak sekolah, remaja, dewasa, pasti sudah kenal dengan logo-logo di samping kanan ini. Facebook, Twitter, Instagram, Google, ini semua udah familiar. Sehingga platform-platform ini harus bisa menjadi alat komunikasi yang baik, penyebaran informasi, dan sekaligus berbisnis dalam tatanan bisnis pertanian. Bisnis pertanian kalau meninggalkan media komunikasi dan media sosial ini akan ketinggalan. Tidak bisa kita menghindar dari tatanan perubahan zaman, pergeseran dari masyarakat yang tradisional, konvensional dengan masyarakat yang digital. Masyarakat yang paham tentang teknologi digital. Sehingga peran-peran kita harus dipastikan bahwa saluran-saluran kita harus bisa membangun sarana-sarana komunikasi melalui kanal-kanal yang sudah berkembang di masyarakat untuk menyebarluaskan seluruh informasi. Konsep komunikasi pertanian, lanjut, itu kita harus bisa meletakkan 4 aspek segmennya. Siapa yang menjadi target, potensial untuk menerima informasi, targetnya sendiri, siapa target potensial, positioning-nya kita, bagaimana format, medianya, cara penyampaiannya, dan personalisasi. Layanan personal kepada target pengguna yang sudah terpetakan. Ini menjadi bagian penting yang harus menjadi perhatian teman-teman semua dalam dunia nyata ataupun praktisi. Untuk itu, kemarin saya bangun komunikasi ekosistem yang kemarin ini oleh PKN, Pak. Pendidikan Kepemimpinan tingkat 2, dan masih dilanjutkan yang kita sebut dengan namanya AgriKC, Agriculture Knowledge Center. Ini sederhananya begini singkatnya. Semua orang bisa kita lihat pribadinya dari sumber bacaan. Semua orang bisa dilihat hobinya dari ketertarikan dia terhadap sumber bacaan tertentu. Sumber bacaan tidak mesti harus baku, buku, ataupun apapun. Informasi, WA, melalui media-media itu juga menjadi orang sering meng-share apa, itu bisa ketahuan kiblatnya ataupun ketertarikan dia di aspek apa. Untuk itu saya membangun suatu ekosistem, berkumpulnya orang-orang dalam satu tatanan ekosistem hobi yang sama. Dan dari situ terjadilah pertukaran informasi sampai dengan nanti pertukaran bisnis. Itu konsepsi AgriKC. Lanjut, karena waktunya sudah panjang sekali. Lanjut saja, kita sedikit oleh-oleh terakhir, Mas Imbang setel video rencana Babibun. AgriKC sudahlah, lanjut aja. Sambil mendengarkan video, saya izin menerima telepon dari Pak Dirjen. Siap, Bos. Halo.
Tapi diklik apa kita? Baik, karena nanti saya share saja. Ini salah satu kebanggaan saya. Saya kerja 2 bulan 1 hari, saya sudah bisa membuat platform digital dari rencana 7 sistem yang akan saya bangun tanpa PBN. Saya menggunakan dana-dana yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan. 19 perusahaan sangat tertarik dan sekarang memburu saya karena dengan adanya platform digital ini mereka sudah dapat captive market, pasti tidak bersaing lagi dengan yang abal-abal. Dia diberi ruang untuk pembelian secara mandatori, pemesanan benih sawit secara mandatori menggunakan aplikasi ini. Saya sudah rampungkan aplikasi ini menjadi kebanggaan. Walaupun saya orang ekonomi pertanian, tapi saya kelola IT juga, tim IT, untuk bisa di bisnis ini, untuk 2,6 juta hektar replanting, itu nilai bisnisnya lebih dari 5 triliun. Artinya, platform digital PSR yang saya bangun ini, bagi mereka bisnis ansih. Sehingga kecil hanya untuk mengeluarkan puluhan juta membangun sistem ini. Sehingga mereka sangat senang karena benih-benih yang mereka kecambah yang mereka hasilkan sudah pasti terbeli oleh replanting yang dibiayai negara. Jadi replanting ini dibiayai oleh dana BPDPKS. Nanti mahasiswa bisa ada juga kegiatan pengelolaan sumber daya di situ. Termasuk nanti suatu saat saya akan ajak juga untuk mengetahui kultur jaringan. Sekarang teknologi kultur jaringan sudah sangat bagus, Pak Dedi Jul. Saya punya nursery tebu kultur jaringan di Tuban. Kapan lah boleh mahasiswa Pak Perta untuk datang ke nursery saya. Tiap tahun dia menghasilkan kultur jaringan mata tebu 3,5 juta batang mata tebu. Yang memang dia luar biasa, kultur jaringan. Ini ilmu-ilmu baru, orang yang ekonomi pertanian, orang agribisnis tidak usah merasa bahwa bukan itu bidangnya. Pada saat kita sudah di lapangan, pada saat sudah praktis. Saya orang ekonomi pertanian bicara benih, saya orang ekonomi pertanian bicara pembiayaan, itu udah makanan sehari-hari. Saya orang ekonomi pertanian bicara buku, pustaka, dan bicara lahan dan lain-lain. Artinya kecabangan ini hanya butuh pengelolaan manajerial saja. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak dosen, Pak Dr. Dedi Zul, Pak Dr. Zulfikar, Pak Eri, guru saya yang hadir, Pak Fakih tadi ya, terus Pak Hendra, teman-teman Abademika yang sudah mengundang saya. Mohon maaf, ini bukan kuliah pakar, tapi kuliah kakak kelas yang memang masih banyak ilmu teorinya belum mapan dan saya masih harus banyak belajar dari guru-guru saya. Demikian, mohon maaf bila mana ada yang kurang. Saya sangat berkesan, saya sangat menyambut baik adik-adikku, jangan patah semangat, tunjukkan bahwa eksistensi FP Unsil itu harus bisa menjadi bagian dari pilar-pilar pembangunan bangsa pertanian ke depan. Dan itu harus muncul dari pemikiran, dari gagasan dari adik-adikku. Jangan merasa rendah diri, sekarang sudah mulai sejajar dengan perguruan tinggi lainnya, sudah negeri, tentu tantangan dan tuntutannya lebih luas lagi, dan harus membuka diri. Sekarang dengan teknologi digital sudah bisa mengakses apapun. Jangan pernah putus asa dan jangan pernah merasa harus haus dengan pengetahuan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Gun, masih ada waktu kalau adik-adiknya mau nanya? Masih bisa, Pak. Berapa menit yang diberikan? Seluas-luasnya. Soalnya orang sibuk harus ditanya begitu. Sekedar informasi tambahan Pak Gunawan. Alhamdulillah kita juga sudah punya satu dokter yang memang kultur jaringan Pak Gun.
yaitu Pak Adam. Jadi Pak Adam itu kultur jaringan itu S3-nya dari IPB. Saya kira itu nanti kita bisa kolaborasi lah antara agrotek dan agribisnis mahasiswanya kalau memang barangkali agribisnis di bidang marketnya nanti ya Pak, terutama di Oh wilayah iya. di wilayah Pasti market. Pak, pasti. Ya. Baik, silakan saya beri kesempatan teman-teman ada yang mau bertanya langsung Pak Gunawan. Silakan raise hand. Oke, Pak Gun. Oke, sebentar. Ini semester berapa nih teman-teman adik-adikku nih? Semester berapa? Katanya itu ditanya. Semester berapa? Ada semester 2. Saya langsung bertanya Pak. Ya. Saya berdiri atau berdiri? Agak kelihatan di kamera. Di depan. Kan daerah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Randy Sundawa. Saya dari jurusan Agroteknologi Angkatan 22. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberi kesempatan saya untuk bertanya. Saya ingin bertanya, Pak. Kan di Indonesia itu dari dulu merupakan negara agraris. Nah, kenapa Pak di Indonesia ini pertaniannya tidak semaju di negara-negara kayak Belanda ataupun Jepang? Karena kan kita dari dulu tuh negara terkenal sebagai negara agraris, sedangkan negara kayak Belanda ataupun Jepang tuh tidak agraris dari awal gitu. Mereka tuh membangun perkebunan dan pertanian itu dari nol gitu. Nah itu kenapa Pak? Sama sekarang kan Pak pertanian tuh semakin dalam lahan tuh semakin menyempit ya karena banyaknya alih fungsi lahan, misalnya banyak dipakai perumahan, terus dibangun pabrik-pabrik. Nah, gimana solusi dari Kementerian Pertanian supaya seimbang gitu antara pembangunan pertanian dan pembangunan perumahan seperti itu, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung. Oh, bisa langsung dijawab ya. Saya respon. Langsung. Terima kasih. Namanya siapa tadi? Namanya siapa? Randy, Pak. Oh ya, Randy, terima kasih. Pertanyaan ini menjadi tamparan buat kita semua insan pertanian. Karena kita sendiri juga terbangun persepsi, tidak yakin bahwa pertanian itu menjadi bantalan penyangga ekonomi nasional. Sehingga terkadang suara pertanian di publik ataupun di tataran industri itu selalu menjadi suara marginal. Artinya keunggulan komparatif yang kita miliki, ya sumber daya alam yang berlimpah luas, hijau royo-royo, jutaan hektar lahan perkebunan, jutaan hektar lahan pertanian, itu dalam tataran kehidupan politik bangsa, itu tidak sekuat dari beberapa gelintir orang yang menguasai ekonomi dari aspek di luar pertanian. Sehingga suara-suara ini harus disuarakan terus oleh kita semua sebagai insan pertanian, meyakinkan pada diri kita dan bangsa ini bahwa dari sejarahnya Indonesia berdiri itu dijajah bukan karena tambang, tapi karena rempah-rempah. Belanda, Portugis, Prancis, Inggris datang ke Indonesia, datang ke bumi Khatulistiwa ini kan bukan karena tambang, bukan karena emas, tapi adalah emas hijaunya, rempah-rempah, kejayaan kopi, kejayaan pala, kejayaan lada. Dan ini harusnya diyakinkan oleh semua pihak, termasuk kita semua. Saya tidak menyalahkan siapapun.
Tapi kita harus bisa yakinkan bahwa pertanian kita jangan diserahkan pada tatanan usaha yang konvensional atau tradisional. Harus mulai semuanya di-upgrade di dalam tataran menjadi suatu industri yang kita sebut dalam tataran food estate. Makanya kan kita selalu mencanangkan food estate menjadi bagian suatu kawasan industri kalau bicara food estate. Kawasan pangan, kawasan sentra pangan, kawasan industri sentra pangan. Artinya kalau sudah bicara estate, itu dari hulu sampai hilir itu sudah dalam satu tata kelola pabrik yang luar biasa. Kalau kita tahu, miris industri hulu, industri penyediaan input produksi seperti pupuk. Kalau adik-adikku sempat ke Pusri, Petrokimia, atau perusahaan-perusahaan swasta pupuk itu sudah industri yang luar biasa. Penggunaan pupuk kimia ataupun pupuk organik itu sudah dalam tataran industri. Terus di hilirnya, saya sebut aja Indofood ya. Indofood sukses makmur, itu suatu tatanan industri yang luar biasa. Input produksi mereka dari mana? Pangsa pasar pupuk siapa? Ya petani. Tapi dari saya kuliah 92 sampai sekarang, pergeseran tatanan ekonomi, budaya, kehidupan petani kita sepertinya tidak dalam posisi stagnan yang statis saja, tidak pernah ada pergeseran. Petani-petani sudah menjadi kaya raya. Artinya kita sendiri masih melihat bahwa persepsi saya pun pertanian itu masih kotor, panas-panasan, tidak menarik untuk menjadi lapangan pekerjaan baru, tidak menarik untuk diminati oleh pemuda-pemuda. Pemuda lebih senang usaha melalui online yang cepat, yang instan. Dari tataran budidaya sangat sedikit sekali. Kalau saya voting aja di sini, teman-teman yang mau bergerak di aspek budidaya mungkin hanya berapa persen. Karena memang marginnya, nah ini Pak Eri lagi, margin budidaya sama margin pemasaran itu lebih menarik di aspek margin pasar. Nah ini makanya terkadang petani itu bekerja itu bukan dalam tataran untuk mendapatkan margin, tapi tidak ada pilihan lagi. Dia terus turun-temurun dan menjadi mata pencarian dalam tanda kutip terpaksa setelah sektor lain tidak bisa memenuhi. Nah ini harus bisa menjadi bagian yang memang harus tantangan lah kalau mahasiswa itu menyuarakan dan menulis. Nanti di dalam skripsi-skripsinya silakan aja disampaikan konsepsi pembangunan pertanian Indonesia milenial ke depan seperti apa. Ini saya sih terus terang kalau dari tataran petani-petani yang berjibaku di aspek budidaya itu miris. Sementara di aspek hilirnya dan hulunya industrinya luar biasa. Padahal pemain pelaku pertanian itu banyak di segmen tengah, di aspek on-farm. Pemain pelaku di pasar dan di hulu itu industri besar. Pak Dedi kalau datang ke Petrokimia, datang ke Agri Sinal atau Agri apa, itu yang industri-industri besar pupuk itu saya bilang luar biasa, mereka mengelola industri begitu besar untuk menyuplai agri istilahnya budidaya di on farm, tapi sementara di tataran on farmnya tidak pernah beranjak. Pak Dedi mungkin bisa melakukan kajian, Pak Eri lah. Dari 92 sampai sekarang tuh tingkat ekonomi petani di aspek produksi itu pergeserannya kurvanya berapa banyak sih? Mungkin statis. Dan ini sepertinya kita nyaman di zona itu. Dalam tanda kutip kita mempecundangi kalau bahasa kasar. Petani-petani yang memang sangat ikhlas di kehidupannya.
Nah ini untuk itu sebenarnya gelar-gelar ini juga ada apa istilahnya public opini yang harus dibangun juga sama Dik Randy. Jadi kadangkala ada apa istilah perang psikis ya. Bagaimana Indonesia itu mau membangun populasi ternak 1 juta ekor atau 10 juta ekor sapi. Perang bisnis dengan Australia juga sangat kencang kalau Indonesia menjadi penghasil ternak terbesar, karena Australia juga, kita tuh diciptakan sebagai negara konsumen seolah-olah, karena penduduk Indonesia demografinya terbesar keempat. Nah, ada sedikit ya, ini nanti di politik perdagangan ya, sawit kita yang nomor 1 itu juga selalu dikondisikan perang dengan efek rumah kaca, karbon. Tapi cobalah kita berpikir orang agrotech bisa nggak menyatakan bahwa berapa sih CO2 ataupun O2 yang dihasilkan dari sawit itu. Karena tidak semuanya propaganda sawit merusak paru-paru bumi itu tidak semuanya benar. Tapi di benak kita, saya masuk ke perkebunan, selalu menyatakan bahwa sawit itu tanaman perusak. Padahal tidak juga. Nah ini propaganda negatif terhadap black campaign terhadap industri pertanian itu luar biasa. Jadi kita yang harus membuat pola pikir dan propaganda positif bahwa pertanian kita itu tidak seperti itu. Tidak seperti yang terpikir marginal dan lain-lain. Kita selalu dalam zona nyaman, melihat petani membawa cangkul, pakaian seadanya, pulang kotor, upah dia itu 1 bulan hanya 1 juta. Tapi kita tidak pernah sadar bahwa kita bergantung dari kehidupan kita bergantung pada mereka. Di ekonomi, di agribisnis silakan dikaji. Tertarik dengan harga pangan naik, dinikmati petani, atau tertarik dengan harga rendah, petani tidak menikmati. Karena sebenarnya juga Pak Eri pada saat harga naik tidak petani yang menikmati, tapi pedagang-pedagang. Nah ini menjadi tantangan kita bersama. Dari 92 sampai sekarang mungkin perlu dikaji Pak. Pergeseran ekonomi masyarakat yang ada di zona on farm. Ini menarik. Silakan aja di orang agribisnis kaji aja. Nanti saya cari dananya lah untuk mengkaji ini. Jadi secara makro biar semua orang tahu bahwa sampai kapan orang bisa masuk dalam tataran ke industri pangan kalau selama ini pelaku-pelakunya unskilled, tidak bisa mapan hidupnya, gitu, tidak bisa menyekolahkan penerusnya, gitu. Dan jangan dogma ataupun persepsi masyarakat terkait dengan cukup sayang menjadi petani, anak-anak saya tidak bisa jadi petani, itu juga terpatri di otak kita. Jadi mau siapa nanti yang menggantikan generasi penerus kita? Artinya ya persepsi publik itu harus kita ciptakan bahwa yuk kita bertani, yuk kita pertahankan bangsa ini. Sekarang Pak Menteri kita sedang meyakinkan publik, sedang panen raya 1 juta hektar, untuk meyakinkan bahwa ada beberapa bagian orang yang tetap inginnya impor. Karena impor itu cepat. Dengan 1-2 kertas, margin yang diperoleh 1.000-2.000 per kilo kali 200.000 ton. Pak Eri berapa tuh? Triliun angkanya. Sedangkan kalau menanam subsidi pupuk 32 triliun aja ramai sekali. Gitu. Padahal dia subsidi pupuk itu hanya mampu menyediakan 30% dari total area lahan yang ditanam petani. Tapi kalau impor dengan 2 lembar kertas surat yang kemarin saya juga memberikan izin pada saat saya menjadi PLT, itu kan 200.000 ton kali
2.000 per kilo, marginnya itu bisa sampai 2 triliun. Nah ini jalan pintas usaha pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri itu juga jangan menjadi hal yang terbiasa untuk di dalam pemikiran kita. Tapi kita coba bangun konsepsi berpikir. Saya sekarang lagi berpikir, Pak Dedi, teman-teman semua berpikir keras. Sampai kapan kita masih bangga bahwa sawit kita berjaya? Kalau kita tidak lakukan tata kelola yang baik. Sekarang itu petani-petani ketakutan untuk replanting. Padahal dari total lahan perkebunan sawit rakyat 6 juta hektar yang rusak dan tanamannya sudah di atas 30 tahun, itu 2,6 juta hektar. Dan dia semakin turun produktivitasnya. Sekarang harga sawit lagi bagus, harga CPO. Tidak mau menunggu 3 tahun untuk replanting, menghasilkan kembali. Tapi saya yakin India, Malaysia sudah siap menanti kekosongan CPO kita mungkin 5 tahun ke depan, pada saat kita tidak segera melakukan replanting. Nah ini menjadi PR kita bersama, dan kita sudah ketinggalan, kita sudah hilang, kakao sudah hilang di Indonesia, karet sudah hilang di Indonesia, lada mungkin juga sudah mulai hilang. Tinggal satu-satunya sawit. Sawit itu penghasil devisa negara 640 triliun setahun. Dan yang menariknya lagi teman-teman agritek, penggunaan benih yang salah sampai saat ini kemarin dari 16,38 juta lahan sawit Indonesia, itu benihnya salah itu merugikan ekonomi. Nah ini ekonomi lagi 400 miliar per hari kerugian kehilangan produksi kita karena penggunaan benih yang salah. Jadi tingkat kemurnian benih kita itu selama ini hanya 50%, Pak Dedi. Saya akan bangun menjadi 100%. Sehingga kerugian ekonomi 400 miliar itu kita bisa raih kembali. Itu tantangan kita ke depan. Ini baru bicara sawit. Saya karena di perkebunan saya bicara terus perkebunan, Pak Dedi izin. Dan karena memang industri kita banyak di perkebunan. Jadi mindset saya sekarang ini lebih banyak bagaimana industri kita bisa bertahan dan sawit kita masih tetap menjadi nomor 1 di dunia. Sampai kapan kita masih menyatakan bahwa CPO Indonesia terbesar di dunia? Mungkin 5 tahun lagi akan hilang. Kita akan impor nanti, impor CPO. Itu kan sangat mengerikan. Padahal India itu hanya punya luas lahan 2 juta hektar, Pak. Kita 16 juta. Kalau kita kalah dipecundangi sama negara lain yang punya luas lahan hanya 2 juta, Malaysia itu jauh sekali. Itu hanya 10% dari total luas lahan Indonesia. Dia nggak jauh-jauh dari Kalimantan. Sama Kalimantannya di Gilas bisa selesai itu. Tapi kenapa dia bisa menguasai kancah pasar? Tata kelolanya yang masih belum sempurna. Kita tuh keunggulan komparatifnya selalu menjadi kebanggaan. Tapi keunggulan kompetitifnya nggak pernah dipikirkan. Kita hanya bangga dengan luas lahan yang luas besar. Tapi nggak pernah kompetitif, nggak pernah bisa berdaya saing. Kita hanya cukup bangga dengan tempat kayu ditanam bisa menjadi tanaman. Tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana kita berkompetensi. Berkompetensi dengan adanya persaingan global yang luar biasa. Itu mungkin Randy cukup menjadi buah pikir, tidak menjawab, tapi idealisme di dalam jiwa saya masih ada. Jadi tetap bahwa kita berada di dalam tataran-tataran yang harus meyakinkan publik, masyarakat semua bahwa kita harus bela lah. Kita harus hargai makanan yang ada di depan meja kita bahwa itu jerih payah. Yang memang masyarakat tani itu tidak menghasilkan untung yang besar dari padi atau beras yang mereka hasilkan. Gitu. Dan kadang-kala itu gampang dihempas dengan isu impor yang 2 hari bisa selesai. Habis semua itu. Itu mungkin. Terima kasih Pak Dedi. Jadi kemana-mana. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Heriana dengan NPM 225001006, Fakultas Pertanian jurusan Agroteknologi Universitas Siliwangi 2022. Izin bertanya ya Pak. Jadi Pak izin bertanya terkait problem di ekonomi pertanian ya Pak. Kemarin saya sempat belajar tentang matkul dengan Bu Dekan Haji Rina terkait permasalahan pertanian yang Bu Dekan buat sebagai lingkaran setan ya Pak. Nah dan di sana itu Pak ada pembahasan antara pentingnya ilmu dan modal gitu Pak. Nah menurut Bapak apakah lebih diutamakan ilmu ataukah modal Pak untuk memutus lingkaran setan tersebut gitu Pak. Jadi untuk mengembangkan pertanian di Indonesia itu apakah yang harus diutamakannya itu modal ataukah ilmu gitu Pak? Karena terjadi perdebatan juga Pak antara hal tersebut gitu Pak. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gun, jelas ya pertanyaan? Jelas Pak, jelas sekali. Silakan Pak Gun. Langsung direspon Pak, izin. Langsung aja Pak Gun. Baik, terima kasih. Mas siapa tadi? Heru ya? Ya Mas, tergantung posisi kalau bicara antara ilmu dan modal. Kalau Mas yang bertanya tadi dalam posisi lahirnya sudah dikalungi emas, modal penting untuk mencari orang-orang yang berilmu. Tapi kalau lahir dari posisi orang yang harus berjuang, kalau menurut saya ilmu dulu lah. Ilmu dulu yang menjadi modal utama untuk bisa eksistensi. Tapi apapun posisi itu hanya anekdot saja ya. Anekdot saya saja. Tapi apapun posisi kita, itu mestinya memang kalau menurut saya sih ilmu dulu. Orang itu akan dilihat karena ilmunya, bukan karena modalnya. Modal itu hanya bonus saja. Bonus kebetulan dia dilahirkan dari orang yang punya koneksi modal, tidak harus memiliki. Dari koneksi dan networking kita pun itu juga bisa menjadi modal. Saya tidak dilahirkan dari orang yang berada, tapi saya punya koneksi yang bisa saya gunakan dari buah pikir, dari hal-hal yang memang saya investasikan. Jadi dengan jaringan yang saya miliki, saya di Direktorat Perbenihan tidak mengelola PBN begitu besar, tapi dengan jaringan yang saya miliki dan konsepsi pemikiran yang saya miliki, modal itu berdatangan untuk bisa mendapatkan aktivitas yang memang hasilnya juga buat mereka sendiri. Saya tahu bahwa perputaran peredaran bisnis benih sawit tiap tahunnya tuh triliunan. 265 juta kecambah setahun. Coba dikalikan Mas Imbang. Kecambah itu harganya ada yang 5.000 sampai 8.000 rupiah per kecambah. Kali 265 juta kecambah. Berapa triliun? 265 juta. Kali 8.000 atau 6.000 lah. Harga cek kecambah. Berapa triliun? 1,5 triliun itu bisnis. Artinya, pada saat saya menciptakan pasar yang bagi mereka captive market atau pasar yang pasti, karena kan sebenarnya mereka tuh menyerang saya awalnya. Pak Direktur, saya ini dirugikan dengan adanya marketplace, dirugikan dengan adanya e-commerce, dirugikan dengan adanya Shopee, dirugikan adanya Bukalapak, karena mereka menjual produk-produk yang asalan dengan harga yang murah. Saya bilang, Anda itu agak, sebagai saya sih, cemen dalam tanda kutip.
Seharusnya Anda bergandenglah startup itu untuk bisa memastikan bahwa karena peredaran benih kecambah itu diatur oleh negara. Tidak semua orang bisa menebarkan, mengedarkan. Tidak semua orang bisa memperbesar atau membesarkan. Nah, sehingga pada saat kondisi itu saya lindungi mereka dengan membuat platform digital yang memang pemainnya hanya yang mendapatkan izin negara. Dari konsepsi berpikir itu ilmu, sehingga saya mendapatkan akses modal. Akses modal terkait dengan konsepsi pembangunan platform digital, sehingga kalau menurut saya, apapun Anda, dari keluarga berada atau keluarga yang tidak, yang kondisinya biasa, ilmu menjadi bagian penting untuk bisa mengakses modal. Dan ilmu itu tidak ada harganya, tidak bisa dibandingkan dengan rupiah. Ada hal yang memang keilmuan itu sebagai sarana untuk bisa mengakses kepada pendapatan. Ada juga ilmu yang sebagai bentuk untuk kita mengamalkan. Jadi kita membuat legacy, kita membuat sesuatu, bukan hanya materi yang kita harapkan. Kalau di tataran saya, regulasi, saya membuat legacy, membuat warisan-warisan dalam ekosistem yang memang saya bangun untuk bisa memfasilitasi terbangunnya bisnis di masyarakat yang baik. Tapi kalau dalam tataran Anda sebagai startup, sebagai istilahnya penggiat bisnismen atau entrepreneur, itu ilmu dulu menemukan apa. Dan bisnis yang memang tidak mudah ditiru adalah bisnis yang memang harus dilatar belakangi ilmu teknologi. Kalau bisnis yang semua orang bisa masuk, itu pemodal yang lebih menguasai. Karena kalau bisa modal masuk itu tinggal tambahkan saja skala usahanya. Habislah yang kecil-kecil. Seperti misalnya Anda jualan kelontong, depannya dibikin Indomaret, habis atau kelontong Anda. Karena bisnis dagang itu terlalu terbuka. Tapi kalau bisnis yang sifatnya menggunakan ilmu dan teknologi dan pengetahuan, yang tidak semua orang bisa masuk, pemodal besar pun tidak akan bisa masuk. Kecuali dia berbisnis, berjoin, melakukan investasi kepada Anda. Artinya memang pilihannya, bisnis apapun, usaha apapun, entrepreneur apapun, lebih baik ilmunya dulu, kuasai. Dari ilmu hulu sampai hilirnya. Dari ilmu pasarnya luar biasa. Ilmu pasarnya Pak Eri nanti yang menguasai. Karena kita itu pada saat berbisnis, itu harus pikirkan pasarnya dulu. Yang sering salah itu, kita ansih bermain di produksi, tataran produktivitas sudah tinggi, pasarnya tidak bisa menyerap. Saya pernah mengalami seperti itu, saya bangun sorghum 4.000 hektar di Sleman, pasarnya karena monopoli, pabrik itu mangkir. Sudah produksi sorghumnya, dikasih ke manusia tidak mau, kambing pun nggak mau. Sehingga ya dibuang ke ini. Karena memang pertanian itu selalu kalah dalam posisi tawar untuk pasar. Sehingga ciptakan dulu pasar-pasar. Untuk termasuk di bibit perkebunan kembali lagi. Kita tuh tidak, penangkar Indonesia, pemulia Indonesia tuh sangat luar biasa. Tapi mereka ilmunya tidak bisa bermanfaat kalau tidak ada pangsa pasar dan tidak ada pemodal. Nah, saya ciptakan pasarnya sekarang. Pasar-pasar melalui dana-dana CSR, dana-dana kemitraan saya bangun, sehingga bisnis perbibitan bisa tumbuh lagi. Nah, pangsa pasarnya kita ciptakan. Nah, di kita itu kadang-kala, yaitu terlalu ingin cepat, instan, berbisnis dari pasar yang terlalu terbuka. Kalau pasarnya terlalu terbuka, Anda akan digilas oleh pemodal-pemodal besar dan asing. Tapi kalau bisnisnya dari modal pengetahuan dan ilmu yang tidak bisa semua orang masuk, termasuk kultur jaringan, yang pemuliaan tanaman, DNA. Ini yakin Pak Deddy Jul, region untuk kita tes COVID yang kita kemarin dari 90.000 sampai 1 juta sampai 90.000, itu untuk DNA nanti akan
belikan luas untuk mengetes kemurnian benih. Terutama kepada tanaman-tanaman perkebunan yang memang investasinya jangka panjang. Dia harus 1 tahun bisa tahu dulu kemurnian benihnya. Kalau tidak, dia menunggu 3 tahun, tidak ada hasilnya. Dan itu nanti dijual region-nya. Saya sampaikan aja teknologi yang bentar lagi akan diluncurkan, dan nanti akan beberapa kebun besar akan beli itu region yang kita bangun. Dan itu murah sampai saat ini baru 10.000, tapi mahal buat investasi. Nah, ini keekonomiannya akan dihitung. Jadi saran saya jangan pernah berpikir bahwa ilmu tidak penting. Ilmu penting. Jadi ilmu menjadi hal dasar untuk kita bisa aplikasi, bisa membangun jaringan, bisa membangun networking. Yang kedua setelah ilmu penting, bangunlah kolaborasi dan networking. Tebarlah kebaikan kemana-mana, tebarlah ilmu kebaikan kemana-mana, dan biasanya kita akan memanen dengan hal yang tidak kita duga. Networking kita bisa jalan, jaringan kerjasama kita bisa jalan, dan itu menjadi bagian penting. Berorganisasi ini menjadi bagian penting. Di saat mahasiswa ini jangan sampai tidak ikut organisasi yang memang itu membangun sinergi dan networking melalui himpunan mahasiswa, melalui Kommas Epi, kalau itu sekarang apa namanya ya? Kalau dulu kan Perhimpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia, kalau sekarang menjadi agribisnis, nah mungkin Perhepi, nah, itu nanti harus bisa tetap bergabung di situ. Kalau bisa orang Siliwangi harus ada di mana-mana itu, di seluruh perhimpunan mahasiswa. Demikian Pak Deddy Jul, terima kasih. Masih bisa nggak Pak Gun? Bisa Pak, bisa. Mangga Pak, mangga. Apa enggak Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Maulana dari Prodi Agribisnis. Komunikasi menjadi salah satu penunjang dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Lalu, apa sumbangsi komunikasi dalam mendukung kemajuan pertanian? Jikalau ada, apakah komunikasi yang telah dilakukan itu efektif? Mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, terutama bagi masyarakat pedesaan atau pelosok, itu sangat rendah. Menurut pendapat Bapak bagaimana? Terima kasih. Siap. Saya belajar dari dosen, dari Pak Deddy. Mungkin 25 tahun yang lalu saya masih seperti Mas Randy ya bicaranya. 30 tahun yang lalu. Jadi begini Mas Randy, saluran informasi itu akan membentuk opini publik, akan menggiring pola pikir kita. Secara tidak langsung, hari ini pun saya mencoba menggiring pemikiran kalian. Jadi bisa saja orang yang konsen, teman-teman yang konsen akan terbangun motivasinya. Tapi komunikasi saya tidak akan berhasil bila mana tidak ada efek apapun kepada penerima komunikan itu. Dan sebenarnya posisi komunikasi kita, komunikasi pertanian dengan semangat pembangunan pertanian itu sangat berhubungan sekali. Artinya dalam tataran real nyata saja di proses komunikasi publik
opini yang dibangun oleh masyarakat terkait dengan ketersediaan stok pangan, contohlah, itu menjadi suatu komunikasi publik yang kita harus bisa pastikan arahnya kemana ini. Kalau ternyata memang dia lebih kepada arah untuk oligarki ataupun mempertahankan bisnis yang hanya sifatnya menguntungkan pihak-pihak tertentu terkait dengan political political pangan, kalau pangan juga ada politik. Jangan salah bahwa tekanan pasar beras internasional itu juga menekan kepada negara-negara besar pengkonsumsi beras dunia. Artinya pada saat yang terbangun adalah persepsi bahwa panen kita gagal, banyak yang puso, terus masyarakat kita tidak berhasil, luas tanam turun, yang terbangun dalam opini publik melalui jalur komunikasi, media-media sosial ataupun media massa yang elektronik, itu akan menyebabkan opini publik yang secara policy dan kebijakan akan menuntut terjadinya desakan untuk menjaga dengan jargon stabilisasi pangan mendatangkan beras dari luar. Berbeda halnya kalau misalnya terjadi panen raya. Komunikasi yang terbangun, panen raya di mana-mana. Efek positifnya apa? Yang pertama adalah sudah dipastikan bahwa stabilisasi pangan nasional terjaga. Tapi efek negatifnya, multiplier efeknya apa coba, Mas Randy? Desakan untuk turunnya harga juga tinggi. Artinya penciptaan komunikasi yang efektif, bukan komunikasi berlebihan ya, komunikasi efektif yang akan multiplier efek ini perlu diperhatikan. Karena panen raya itu cenderung, misalnya, panen raya cabai di Garut, itu akan mempengaruhi inflasi. Turunnya harga cabai. Pada saat turunnya harga cabai, biaya produksi cabai itu tinggi. Sehingga membuat opini, petani itu lebih mahal biaya panennya dibanding dengan harga yang akan tercipta. Artinya kondisi-kondisi tata kelola komunikasi dan informasi ini sangat mengganggu sangat mempengaruhi dalam tatanan ekosistem produksi dan terciptanya harga. Ini Pak Eri ini ilmunya. Jadi opini publik itu mempengaruhi harga yang diterima produsen dan konsumen. Dan yang ironisnya di Indonesia itu, petani kita tuh dalam posisi dua. Sebagai produsen aktif dan sebagai konsumen aktif. Yang memang akan terganggu dengan polisi apapun. Kebijakan yang dibangun dengan harga murah, dia juga berpengaruh karena biaya produksinya juga tidak ada penekanan. Kebijakan harga tinggi pun dia juga berpengaruh karena memang selama ini produksi dia tidak bisa mencukupi untuk ekonomi rumah tangganya. Sehingga pada saat ada multiplier efek peningkatan satu komoditas tertentu mempengaruhi komoditas lainnya juga naik, itu bukan hanya dampak dari margin dari satu produksi yang dia peroleh, tidak sesuai sebanding dengan cost yang dia keluarkan untuk memperoleh bahan pokok lainnya. Ini menarik ini sangat menarik. Artinya memang penciptaan kadangkala pemerintah dalam satu rezim tertentu harus mengatur pola komunikasi. Sehingga antara pembangunan opini publik dengan pencitraan itu tipis. Kadang-kala pencitraan diperlukan juga untuk meyakinkan bahwa pasar itu kita intervensi. Karena sudah pasti bahwa komunikasi ini akan mempengaruhi pasar. Dan di kita itu sangat rentan sekali. Naiknya di Jakarta yang ramai se-Indonesia. Langkanya di Jakarta yang ramai se-Indonesia. Karena pada saat dua pasar induk menyatakan stok berasnya terganggu, se-Indonesia terganggu. Gitu loh. Jadi
komunikasi yang terbangun yang harus kita ciptakan, ya ini menjadi market intelligence yang memang harusnya petani itu posisinya selalu menjadi pihak yang terdampak paling besar dari market intelligence ini, dari penciptaan pasar yang kita tidak bisa atur. Karena kita kan selalu, jargon kita persaingan bebas. Jadi kita semua produk pertanian dilepas dalam persaingan bebas. Artinya sudah efektifkah komunikasi pertanian kita terhadap pembangunan pertanian? Belum. Karena posisi tawar kita, posisi tawar petani, itu masih dalam posisi yang selalu dalam posisi yang tidak diuntungkan. Sehingga kita mencari tatanan bagaimana pemerintah tetap menjadi bantalan atau penyangga opini yang dibangun itu ada penyeimbang. Sehingga posisi-posisi perlindungan kepada petani sebagai produsen dan konsumen tetap harus bisa kita utamakan, walaupun itu berat. Itu berat, tidak mudah karena posisi kita, posisi petani kita itu, walaupun NTP-nya di atas 100 untuk produk tertentu, tapi untuk dia kebutuhan lain, produk lainnya, kalau ada multiplier effect kenaikan BBM mempengaruhi kenaikan harga lainnya, petani juga dalam posisi yang tidak mudah. Bukan hanya langsung begini ya, ansih kacamata ekonomi itu harus dilihat dari sudut pandang yang luas. Inilah menariknya ilmu ekonomi, Pak Didi. Jadi tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang, oh enaklah harga beras naik. Enggak. Berdampak langsung, yes, tapi berapa persen? Ininya, kenaikannya itu margin dibanding dengan kenaikan inflasi lainnya. Dan yang menariknya di pertanian, inflasi Indonesia dipengaruhi oleh 3 komoditas horti, bawang, cabai, bawang putih, bawang cabai. Dan ini mempengaruhi terhadap inflasi. Jadi gejolaknya luar biasa. Dan ini terus terang di Indonesia itu ilmu komunikasi terkait dengan perlindungan kepada petani belum dikelola secara masif. Belum dikelola dalam posisi-posisi yang memang lebih kepada mungkin ya Pak Dedi, mungkin asosiasi petani kita posisi tawarnya belum sekuat petani-petani Jepang, petani-petani Australia yang memang suaranya sangat berpengaruh pada tatanan regulasi. Kita lebih kepada asosiasi ini lebih kepada menyuarakan kepentingan organisasinya. Masih banyak begitu. Dan terus terang, Mas Randy, jadi Anda pun nanti bekerja di dalam market intelligence ataupun ilmu komunikasi sangat penting untuk Anda berada di posisi mana. Anda berada di posisi kapitalis, menggilas semua, atau Anda berada di posisi yang moderat, konvensional, melindungi masyarakat. Gitu. Jadi posisi kita pun menentukan. Kalau menguntungkan para pengusaha besar ya jargon-jargon lebih baik beli murah cepat melalui impor. Dan dikaji juga di pasar dunia itu bukan beras-beras yang fresh. Yang memang kadangkala Indonesia belum bisa ya kita coba dorong nanti kalau memang kita oversupply ya harusnya dilepas ke pasar dunia. Karena sebenarnya pasar dunia itu beras tidak lebih dari 1 juta. Akan sedikit ironis dari kajian ekonominya, 1 juta ton beras mengganggu 31 juta ton. Jadi ini market intelligence dan ilmu komunikasi yang memang mempengaruhi ini semua. Coba kalau Anda berpikir bahwa apa sih, kok saya penghasil besar beras kok bisa terpengaruh dengan pasar dunia yang hanya 1 juta hektar, 1 juta ton. Logika ekonominya nggak masuk. Tapi yang terjadi di Indonesia, dan kadangkala Pak Dedi, Pak Heri, Pak Jul, teori ekonomi itu kadangkala tidak bisa berlaku
full di Indonesia. Banyak aspek lain yang memang terjadi. Itu mungkin Mas Randy ya. Tidak puas, nggak apa-apa, karena saya tidak dalam posisi memuaskan Mas Randy. Terima kasih. Good. Ini PR sampai di kalau hanya sedikit menerima harga dari produk yang mereka hasilkan, ini di on-farm ini tetapi selalu terpinggirkan. Barangkali itu PR kita semua, Pak Gun. PR kita semua, sampai kapan petani yang notabene penghasil produk, tapi mereka hanya menerima harga, tidak pernah bisa menentukan harga. Itu PR buat kita. Terus juga menarik tadi mengenai tidak maunya petani sawit rakyat untuk replanting menunggu 3 tahun, karena kita juga tidak bisa memungkiri barangkali keterbatasan modal di petani rakyat. Nah, barangkali ketika terjadi replanting itu, apakah selama 3 tahun produknya ini belum menghasilkan, apakah ada cost of living untuk petani agar mereka mau replanting di sawit, kalau memang kejarannya sawit kita harus unggul. Itu pemikiran saya aja, Pak Gun. Barangkali bisa dikomentari sama Pak Gun sedikit. Terima kasih, Pak Gun. Boleh bertanya ya, moderator? Saya tidak bertanya. Saya tidak bertanya, urut rembuk aja ini. Baik. PSR ini program yang sangat harus disegerakan, Pak. Korbanan pasti ada. Dan sebenarnya sudah ada program juga untuk memberikan beasiswa kepada pekebun yang sedang melakukan replanting. Namun memang tidak menarik mereka itu karena pertama, dulu itu setelah replanting mereka juga ketidakpastian menghasilkan produk itu tinggi. Karena salah satu faktornya benih. Faktor berikutnya, GAP-nya dia tidak maksimal, Pak. Jadi benih yang baby sawit itu diperlakukan sama dengan benih sama tanaman besar yang dia replantingnya tuh presentasinya mungkin hanya 10% dari atau 30% dari atau 50% dari luas lahan yang dikelola, yang lahan sebelumnya terkontaminasi penyakit Ganoderma dan lain-lain. Artinya PR saya sampaikan ke Deputi Pangan dan Agribisnis Menko Perekonomian, saya hanya memastikan saat ini PR replanting PSR itu terkait dengan setelah lahan itu dikuasai petani 8 tahun 82 sampai sekarang, ternyata sebagian besar masuk kawasan hutan dan HGU. Akhirnya akan dilakukan moratorium ataupun memberikan pengampunan terhadap lahan-lahan yang sudah dikuasai lebih dari 5 tahun. Sejauh tidak. Tapi ini juga black campaign juga sih. Kita adalah, kalau bisa SHM bisa diusahakan udah puluhan tahun, dari tahun udah 80 tahun kok bisa masuk kawasan hutan. Itu juga ada sesuatu lah. Tapi di sisi lain, setelah lahan ini ada pemutihan dan moratorium, next-nya itu petani terlalu istilahnya, pertama saya di Direktorat Perbenihan hanya menjamin ketersediaan benih, yakin traceability jelas, dan saya yakinkan itu, dan alhamdulillah saya diberikan fasilitasi kemarin dana untuk membangun sistem 7 miliar, Pak. Alhamdulillah saya bangun dan saya akan kelola ini dengan baik dari dana BPD BKS.
Dan setelah itu saya bilang, tugas saya selesai dari aspek penyediaan benih. Selanjutnya yang perlu dibangun sistem adalah bagaimana GAP-nya, Good Agricultural Practices, yang memang kadang-kala tumbang chipping, land clearing, itu tidak sesuai dengan prosedur. Dan bagaimana baby sawit saya bisa tumbuh kalau ekosistemnya tidak dibangun dengan baik. Saya pun terus terang Pak sedang ditugasi untuk di samping mengelola tadi beasiswa dan lain-lain untuk petani-petani yang replanting, saya sedang melakukan tanaman tumpang sari untuk di sela-sela tanaman kelapa sawit yang sedang ditanam. Tapi saya sedang melakukan kajian terkait dengan kesesuaian lahan. Apakah dia cocok di horti, cocok di pangan, jagung kedelai, ataupun padi gogo atau apa, yang memang dia bisa menutupi kebutuhan dia sampai 2 tahun ke depan. Nah, tapi itu juga sekali lagi tantangannya pasar. Dan petani-petani sawit yang selama ini hanya melakukan pekerjaan tahunan, melakukan pekerjaan musiman belum tentu juga cocok. Jadi PR-nya besar sekali, tapi PR ini PR yang jangka panjang yang memang tidak bisa kita diamkan, Pak. Karena perkebunan kita itu perkebunan daya saing dan ekspor. Kalau kita salah dalam tata kelolanya, ya tadi Pak, benih saja 400 miliar kita loss. Keuntungan yang hilang yang tidak bisa kita dapat. Nah, apalagi kalau kita salah dalam tata kelola. Ya tadi Mas siapa yang menanyakan agraris kita tapi tidak pernah bisa ini karena kita menganggap keunggulan komparatif itu segalanya tanpa didukung dengan keunggulan kompetitif. Itu Pak Dedi. Terima kasih Pak. Jadi kalau saya coba menghubungi dulu Bu Dekan, karena Bu Dekan apa masih gabung Bu Dekan? Bu Dekan masih gabung di Zoom nggak? Lagi uji kayaknya. Oke lah. Baik, karena nampaknya mohon maaf Pak. Tadi karena Bu Dekan memang tadi minta izin untuk meninggalkan ini karena beliau ada kewajiban untuk menguji di S1. Jadi sekali lagi saya atas nama Fakultas Pertanian khususnya mengucapkan terima kasih buat Kang Gun yang sudah meluangkan waktu ini di sela-sela kesibukannya. Saya tahu persis ini sibuk sekali ini posisinya aja sekarang di Sukabumi, tadi saya dengar tidak di Jakarta. Ini perlu kalian ketahui juga, ini akan kalian Pak Gunawan ini mobilisasinya sangat-sangat tinggi. Sehari ini bisa di 2 titik ya. Baru sampai ke Jakarta sudah harus berangkat lagi. Baik Pak Gun, terima kasih sekali lagi atas nama Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi. Mudah-mudahan juga Pak Gun tidak kapok untuk jadi narasumber untuk adik-adiknya. Kita berikan aplaus untuk Pak Gunawan. Ini kuliah pakar dari Pak Gunawan yang sama-sama membacakan Hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thanks Gun. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Jadi Pak Jul, Pak Terima Eri. kasih Pak Gunawan. Alhamdulillah Ya. sehat. Yuk, Sehat, Wilujeng. Gun, saya punya tulisan saya kirim di WA tuh ya. Ya. Ya, oke. Selamat bertugas Pak. Ya. Ya. Yo, Izin keluar. Yuk, Yuk. Pak Wilujeng.